Rasanya tidak pernah bosan kembali ke kota gudeg ini. Apalagi bersama yang tercinta. Kota yang selalu mempertahankan keasliannya. Jalanannya, bangunannya, budayanya, kulinernya, keseniannya, tingkah lakunya. Tapi bukan berarti warganya tertinggal oleh kemajuan zaman. Revolusi Industri 4.0 telah dimulai. Sekolah ini terus bergerak maju dengan ilmunya dan teknologinya. Teknik Mekatronika. Untuk mengarungi samudra industri 4.0, jurusan ini memang yang paling tepat. Teknik Mekatronika membuat SMK SMT Yogyakarta terkenal dengan kualitas lulusannya. Buktinya, seluruh siswa di tingkat akhir sudah pasti direkrut oleh perusahaan-perusahaan ternama di tanah air. Karena sarana prasarana pembelajaran kami itu lengkap, sudah standar internasional. Bahkan mereka ini sudah akan mempunyai sertifikat internasional apabila nanti lulus. Adalah satu-satunya SMK di dunia yang mempunyai program SMSCT dan satu-satunya di Indonesia untuk tingkat SMK dan perguruan tinggi. Dan kami memang baru satu-satunya. Dengan memiliki sertifikat SMSCP atau Siemens Mechatronic System Certification Program, berarti kompetensi mereka berstandar internasional dan mampu mengoperasikan serta memperbaiki sistem yang rumit dalam sebuah mesin industri. Lalu, apa yang dipelajari dalam teknik mekatronika? Alat praktek kita yang sudah support 4.0, artinya siswa tahu persis. Jadi ketika nanti anak-anak itu bekerja di industri, sudah ngerti. Ketika real implementasi 4.0 di industri, anak-anak nggak gagap lagi. Oke, teknik mekatronika ini Pak, seberapa besar akan membantu masa depan dari siswa di Indonesia? Oke, kalau kita lihat everything of industry pasti butuh mekatronika. Tidak ada satu industri pun yang tidak membutuhkan mekatronika. Makanan, minuman, petrochemical, manufaktur, semua butuh mekatronika. Jadi mekatronika sangat-sangat luas. Mekatronika mempelajari 3 ilmu sekaligus, yaitu mekanik, elektrik, dan informatika. Biasanya, ketiga ilmu ini dipelajari terpisah, tetapi lulusan teknik mekatronika menguasai ketiga ilmu ini. Mekanik mempelajari instalasi dan maintenance yang rumit sebuah mesin atau robotik. Elektrik mempelajari sistem kelistrikan yang kompleks dalam sebuah mesin atau robotik. Setiap komponen dan kabel harus dipasang dengan sempurna. Satu saja kesalahan kecil dapat membuat sistem tidak berfungsi. Informatika mempelajari pemrograman untuk otomasi robotik yang kemudian dihubungkan melalui Internet of Things. Inilah yang membuat lulusan teknik mekatronika siap terjun ke industri 4.0. Mereka belajar memprogram sebuah robot, arah bergerak, sensor untuk memilih warna, memilih bentuk produk, hingga menyortir produk yang tidak sempurna. Robot ini pun dapat dikendalikan dari jarak jauh lewat internet, salah satunya dengan menggunakan smartphone. Belajar ini semua? Ada
tantangannya gitu loh. Apa tantangannya? Ya kan kalau ini kan Ngafalinnya susah. iya ngafalin terus Terus hafal ya? ya kan kalau lambang gitu biar, mengerti. biar kita tuh tahu kesalahannya tuh ada di mana gitu. Kalau Kita kan juga ter- harus hafal, juga harus ngerti programnya, itu yang sulit. Jadi kalian tuh belajar cari masalah juga ya? Iya, dari masalahnya gitu. Cari masalah Terus terus dari kesalahan terus ya. dibenerin jadi nanti biar lebih sempurna lagi ya lagi. Tadi kan aku ngobrol sama ibunya ya, katanya tiap minggu itu materinya beda. Terus tiap minggu hari apa UAS terus Ya ada kalau Jumat hari Jumat. hari Jumat Iya. UAS. UAS. Kadang-kadang hari Rabu itu UTS-nya. Oh UTS-nya gimana jadi? Jadi gini, Yang 3 bulan jadi 3 hari gitu, yang 6 bulan jadi kan biasanya kalau di sekolah umum kan 3 bulan baru UTS gitu kan. Kalau ini 3 hari kali. jadi kita kan sistemnya blok. 2 minggu itu teori, 2 minggu itu praktek guys. Setiap minggu praktek itu kita beda materi. Jadi nanti kalau misal hari Jumat itu kita Jumatnya itu bisa buat UAS, bisa buat UTS. Jadi kalau misal udah minggu itu udah selesai praktek itu, ya udah besok udah gak dibahas lagi, besok ganti materi. Jadi seminggu itu full misal kalau praktek kelistrikan itu full semua listrik. Ya nanti lagunya UTS kelistrikan semuanya UAS. Terus nggak lupa? Nggak lupa. Ya itu menurut kami malah lebih enak karena seminggu itu cuman fokus ya, fokus satu sama satu ya satu materi bisa lebih paham ya lebih paham. Nggak bikin ini ya, nggak bikin tertekan ya? Oh iya. Senang, justru senang dengan cara belajarnya kayak gini ya. Nanti kalau nggak di blok itu misal seminggu praktek, misal 3 hari praktek listrik, nanti 3 hari praktek ini alat-alat ini, nanti listriknya itu malah iya lupa Kan pikirannya pikirannya iya tercampur-campur. tercampur-campur. Kalau semua seminggu full listrik itu malah lebih fokus. Terus sebelum masuk sini nih waktu SMP gitu ya, kalian ini ya rapotnya pasti 9 semua apa gimana sih? Ini aduh istilahnya kan susah banget. Ya, Terus itu ya, gimana? kalau dari SMP itu tuh kayak rapot ya juga lumayan, tapi kita kan di sini tuh masuknya pakai ujian, jadi nggak pakai nilai rapot. Nggak dilihat rapotnya nggak harus bagus ya maksudnya. Enggak, Kan UN-nya ada itu ujian juga, lagi. UN-nya itu juga nggak dipakai nilainya sebenarnya. Enggak. Tapi kan ini masuk di sini kan nggak pakai nem tapi pakai ujian yang dibuat soalnya dibuat standar sini. Ya, paling seru pelajaran apa, praktek apa? Kalau Apa-apa? saya Kamu? pelajaran sejarah prakteknya ngelas. Oh ngelas. Kenapa ngelas? Ya karena Ada api-api percikan api gitu Iya. kayak di film-film ya? ya kalau pakai kacamata itu kan hitam, terus pas ngelas itu warnanya jadi berubah-ubah itu. Oh. Ada warna hijaunya, ada warna Keren banget, pengen nyoba jadinya. Kalau kamu? Aku suka bahasa Inggris, kalau prakteknya juga suka ngelas sama bubut. Apa? Kalau saya kalau pelajaran itu sukanya matematika, kalau praktek sukanya PLC seperti ini. Ini yang Ya. robot gini ya? Jadi kalau saya itu suka gini karena nanti kalau program itu bisa dibuat-buat, jadi bisa gerak alat otomasi itu kayaknya seneng gitu loh kalau alat ya otomasi gerak-gerak sendiri gitu. iya, Ya seru iya. buat programnya, lihat alat gerak itu seru. Apalagi bikin alat itu gerak juga Iya. ya dari jauh ya. Kalau kamu apa? Saya kalau pelajaran sukanya matematika, terus yang kalau prakteknya suka penyematik. Kan kalau Banget sih matematika. kalau matematika kan pelajarannya kan harus mikir kan ilmu tetap kan itu aja. Kalau mikir kan jadi pelajarannya waktunya nggak terasa itu. Kan otaknya bisa dibuat mikir terus, jadi nggak di kelas tuh nggak bisa gabut apa gini kan. Nggak gabut ya jadi. Prakteknya Prakteknya penyematik apa tuh? itu yang di lab sini kan ada silinder kan menggerakkan silinder itu kan kalau di industri kan pakai yang pas sorting kayak gini kan juga ini juga ada penyematiknya juga. Boleh nggak satu lagi sampai ini buat teman-teman kalau pengen masuk sini atau enaknya masuk jurusan teknik mekatronika tuh apa? Bareng-bareng. Kamu. Enaknya masuk jurusan mekatronika adalah kita bisa membuka logika kita lebih luas dan ilmu-ilmu yang kita dapat ini pasti akan berguna saat kita kerja di perusahaan. Kalau di mekatronika itu kalau saya juga sama, logikanya itu terbentuk, jadi
nanti ketika bekerja itu tidak, jadi sistem mekatronika di sini itu sudah disesuaikan sama sistem yang ada di pabrik, jadi nanti sudah otomatis keterima di pekerjaannya. Kalau aku alat-alatnya tuh di sini tuh mahal-mahal, nggak ada di sekolah lain. Jadi cuma bisa didapetin di mekatronikanya SMTI aja. Kalau saya juga termasuk itu, logikanya terbuka sama alatnya mahal-mahal, taruhannya karena ginjal. Oke, makasih ya. Nah gimana? Udah lihat kan apa aja yang dipelajari di teknik mekatronika? Ya, teknik mekatronika ini buatku adalah paket yang lengkap banget. Benar, belajar mekanik, belajar elektrik, belajar informatika. Tapi jangan lupa bahwa ternyata tidak semua jurusan teknik mekatronika sudah mulai juga mempelajari hingga ke industri 4.0. Jadi harus pilih-pilih juga. Ya, ini adalah bukti bahwa Indonesia sudah sanggup menerapkan industri 4.0. Ya, siap dan kompeten dan unggul untuk masuk ke industri 4.0. Sampai jumpa di video berikutnya.